Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi di Minggu pagi pada tanggal 31 Oktober 2021. Nah, adik-adik, sebelum ibadah, mari kita angkat lagu pujian. Aku senang jadi anak Tuhan dan mata Tuhan melihat. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan buat penyertaan Bapa dan buat kasih karunia Bapa buat kami Bapa adik-adik sekolah minggu Bapa. Bapa yang baik seperti yang kau tahu Bapa, kami saat ini Bapa masih beribadah sekolah minggu secara online Tuhan di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan kau berkati hati kami adik-adik sekolah minggu Bapa, dan kiranya lebih semangat lagi Bapa dalam beribadah secara online Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat para pembawa kami Bapa dimanapun mereka berada. Kami mohon kepada Tuhan memberikan pertolongan kesehatan, umur yang panjang Tuhan.
Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu kita. Pada pagi hari ini kita kembali melakukan ibadah. Sekalipun masih di rumah masing-masing, tapi kita harus semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, untuk lindungan-Mu kepada kami. Hingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekalipun kami masih di rumah. Tapi biarlah nama Tuhan yang tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami, seluruh anak-anak sekolah minggu GKPS Gria Mertubung, sehingga berkat Tuhan dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Oke adik-adik, semua membuka Alkitabnya, kita membaca bersama-sama. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 15. Ananias dan Safira. Ada seorang yang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat, semua orang yang mendengarnya. Oke adik-adik, sampai di situ firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, yang sebagai tema daripada firman Tuhan itu diambil dari Ananias dan Safira. Ananias dan Safira. Tadi kita sudah membacanya, ya. Ananias dan Safira adalah pasangan suami istri. Mereka menjual tanah, ya. Sesuai tadi dengan teks yang sudah kita dengarkan. Mereka menjual tanah dan mereka merencanakan bahwa hasil penjualan tanah itu akan disumbangkan kepada rasul-rasul, ya. Atau kalau kita sekarang ini itu untuk
penetua gereja, atau untuk gereja, disumbangkan untuk gereja. Seperti itulah kalau di kehidupan kita sekarang ya adik-adik. Nah, ternyata hasil penjualan tanah itu tidak semua diberikan oleh Ananias dan Safira, tapi mereka mengambilnya dan menyimpannya sebagian, tidak semua ya. Padahal sudah diketahui bahwa itu harus diberikan, disumbangkan kepada gereja, kepada rasul-rasul di sini dikatakan ya dalam firman Tuhan ini. Dan mereka berdua sepakat, Ananias dan Safira. Oke adik-adik. Nah, apa sesungguhnya yang bisa kita buat cerita daripada Ananias dan Safira ini? Kalau adik-adik misalnya ya di rumah disuruh orang tua belajar, nah jawabnya, iya aku belajar mak, katanya. Misalnya dia duduk di meja belajarnya, tapi sebenarnya bukan belajar, tapi misalnya dia membaca buku cerita atau main game atau ada permainan lain lah. Tidak belajar sesuai dengan yang diperintahkan, tapi bermain game atau membaca buku cerita atau bermain yang lain. Tapi ketika ditanya, apakah kau sudah belajar? Jawabnya, iya saya belajar. Seperti itu. Iya kan adik-adik? Nah, sesungguhnya Tuhan menginginkan kita, menginginkan seluruh anak-anak sekolah minggu untuk menjadi anak-anak yang jujur. Jujur terhadap segala sesuatu apapun yang dikerjakannya. Ya, ketika orang tua bertanya, "Kau belajar?" maka belajarlah. Karena itulah jawaban yang jujur dan benar. Ketika orang tua mengatakan, "Kamu sudah tidur?" maka tidurlah. Jangan bermain-main lagi. Ketika orang tua bertanya, "Apakah kamu tadi sekolah?" maka sekolahlah. Tidak ada yang bolos. Ya kan adik-adik? Karena inilah cerita Ananias dan Safira ini. Tidak ada kejujuran. Ketika Petrus bertanya tadi kepada Safira, kepada Ananias, mereka menjawab tidak jujur. Artinya ada kebohongan. Sementara Tuhan Yesus tidak menginginkan ada kebohongan. Tadi sudah kita dengarkan nyanyian, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Ya kan adik-adik? Itu bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Tadi itu sudah kita dengarkan. Ternyata perlu kejujuran dan tidak boleh berbohong, karena upah dari berbohong adalah dosa, dan dosa akan mengakibatkan kematian. Safira dan Ananias mati oleh karena kebohongannya. Dia berbohong. Dosa kan? Dosa kan adik-adik kalau berbohong. Nah, upahnya apa? Kematian. Mereka mati. Nah, adik-adik harus tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus tidak menginginkan ada kebohongan. Contoh lain yang bisa adik-adik lakukan, misalnya dari rumah, ketika orang tua menyuruh bersekolah minggu, ia bersekolah minggu dan orang tua mengasihkan persembahan. Nanti ini kasih ya persembahannya ya, katanya dikasih orang tua. Misalnya orang tua kasih uang 5.000 atau 2.000. Tapi ya adik-adik perhatikan,
Tapi persembahannya tidak dikasih 2.000, tapi 1.000 lagi dijajanin. Nah, ini juga adalah perbuatan yang tidak benar. Ya, ketika ditanya orang tua, tadi persembahanmu kok kasih ya dek? Katanya, iya, aku kasih. Berapa? 2.000? Iya, padahal yang dikasih cuma 1.000. Nah, ada kebohongan, ada dosa, karena berbohong adalah sama dengan berbuat dosa. Berdosa, upah dosa adalah maut atau kematian. Sama seperti Ananias dan Safira, akhirnya mereka meninggal karena mereka tidak jujur, mereka berbohong, mereka melakukan dosa dengan berbohong, dan upahnya adalah kematian. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan adik-adik untuk menjadi orang-orang yang jujur. Tidak boleh berbohong. Di mana aja tidak boleh berbohong. Di rumah, di sekolah, di gereja, di mana aja. Maka adik-adik harus menjadi anak-anak yang jujur. Ya, tidak berbohong, tidak melakukan hal yang mengakibatkan dosa dengan berbohong tadi. Sama kayak cerita daripada Ananias dan Safira. Mereka berdua sama-sama mati karena kebohongan mereka, karena mereka tidak jujur. Nah, adik-adik, supaya adik-adik menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka adik-adik juga harus menjadi anak-anak yang jujur. Ya, tidak suka berbohong. Karena ingat, Tuhan melihat apapun yang kita lakukan. Oke, adik-adik, boleh dicamkan untuk menjadi anak yang jujur, bukan anak yang suka berbohong. Oke adik-adik, kita akhiri firman Tuhan. Jadilah menjadi anak-anak yang jujur supaya dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin adik-adik, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu kepada kami selama ibadah berjalan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah menyejukkan hati kami, yang mengajarkan kami menjadi anak-anak yang jujur, tidak suka berbohong. Terima kasih Bapa di sorga, berikanlah kami kekuatan, kepintaran sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Ajari kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKPS Gria Martubung ini, untuk bisa melakukan apapun yang menjadi perintah-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Secara khusus kami memohon kehadirat Tuhan, untuk Tuhan melalukan COVID-19 dari muka bumi ini, sehingga kami dapat bersuka cita kembali, bisa berkumpul beribadah di rumah-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunkan kami akan segala salah dan dosa kami, sehingga kami layak menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis pada Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa yang setia pada perkara-perkara kecil, ia juga setia pada perkara-perkara besar. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita akan lagu pujian kita, "Ya belakangku diatur oleh Tuhan."
surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat-Mu, atas lindungan Tuhan yang masih kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dengan bernyanyi penuh sukacita. Tuhan Yesus, saat ini kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, berkati kami, ajari anak-anak sekolah minggu Tuhan, supaya mau menjadi anak yang jujur atas berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni anak-anak sekolah minggu, jikalau kami tidak berbuat jujur kepada orang tua, kepada teman kami, terlebih-lebih kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya semakin menjadi anak yang baik, menjadi anak yang mau jujur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan juga yang selalu hadir di tengah-tengah kami, di dalam setiap kegiatan